Are you ready? Stand by. Itu biasa pengaruh. Mungkin Koko sering ngomong di ruangan yang terbuka, itu pengaruh juga besar kecilnya. Suaranya kekencengan. Betul. ada loh guruku itu kalau main sulap gitu ya, ruangan segini aja. Dia nggak pakai mic semuanya denger. Iya. Tapi ada yang pakai mic pun kadang masih suaranya kan nggak keluar gitu loh. Tambah pakai mic, pakai sound itu kadang ya kalau soundnya nggak bagus ya Pak. Kita kayak gini ya. Iya pecah, Oh iya, tambah nggak enak, nggak jelas. Jadi mending langsung dilepas aja kita ngomong biasa. Aku juga kalau ternyata anunya nggak enak, pokoknya suaraku keluar ya udah taruh aja. Kalau keluar, tapi kalau nggak sanggup ya tetap pakai mic. Nah itu termasuk ngajari sulap ya kayak gitu Pak. Kadang pakai mic, kadang enggak. Oh kalau itu performnya sih ya nanti tergantung. Makanya kita itu sebenarnya butuh jam terbangnya yang tinggi. Istilahnya butuh tempat performnya yang tinggi. Gitu loh. Karena apa? Makin kayak pilot lah, makin jam terbang lu tinggi ya lu landingnya mungkin lebih enak, udah tahu kan harus ngapain. Sama kalau sulap itu kadang yang paling susah itu justru bukan triknya, tapi ketemu orang pertama kali apa yang harus diucapkan. Apa ya maksudnya supaya narik, supaya Betul, look at me gitu ya. Audiensnya supaya melihat gitu ya. Audiensnya ke kita itu gimana, itu yang susah loh. Kalau aku bilang, karena ada lagi kan mungkin kalau misalnya close up itu harus di meja makan. Ada pas makan kita kan harus lihat nih, wah apakah mereka sudah selesai makannya atau belum selesai. Kalau pas di tengah-tengah itu susah. Nah biasanya wedding, itu kalau kita sulap, itu IO itu nggak mikirin kita. Mikirin apa Pak? Makanannya? Begitu, kita itu ditaruh di sela-sela. Begitu waktunya makan, kita disuruh perform. Lu bayangin, orang semuanya ambil rebutan makanan enak kita ya? di depan, ngapain? Ada nggak yang lihat? Nah itu kan susah juga. Kecuali makanya, ini kayak TV. 2 menit berapa detik ya di awal itu harus pokoknya take attention. Kalau enggak TV sadis juga loh. Remote itu next. Ya. Sama seperti di channel YouTube ya Pak ya. Kalau channel YouTube nggak menarik di 2 menit di depan, skip selesai. langsung ya. Selesai pokoknya. Belum lagi nanti kemasukan iklan duluan. Betul. Iya. Sudah berapa lama Pak di dunia sulap gini Pak? Sulap waktu saya kuliah semester akhir lah. Semester 6, akhir. 7 gitu. Berarti kalau saya hitung saya lulus SMA 2000. Berarti 2000 itu saya lulus kuliah. SMA 9 berapa ya? Ya 97-an 98 harusnya ya SMA ya. Karena saya kuliah aja 95. Bapak kan selisih, saya masuk kuliah 95. Berarti Bapak mungkin ya 98 baru masuk kuliah kan? Oh enggak, saya 2000. Saya lulusan 2000 SMA, lulusnya S2000 ya. Lulus 2004. Berarti kurang lebih 2002 lah. Mulai sulap. Yes. Sampai sekarang Pak? Ya. Sampai sekarang? Tapi sekarang lebih nggak se ekstrim dulu. Kalau dulu itu tiap hari kita latihan memang. Tapi kalau sekarang ya ada waktu baru latihan. Karena ngurusnya banyak. Mulai kerjaan, ada ngurus anak, ada ini ya. Jadi nggak bisa benar-benar fokus sampai. Kalau dulu kita ada lihat pesulap main, kita itu langsung pentelengnya bisa 2 jam 3 jam. Untuk apa? Tahu triknya itu gimana? Kita rewind mundur, kita majuin lagi. Oh ini. Karena apa yang dilakukan di depan itu pasti ada persiapan di belakangnya. Nah, itu biasanya kita maju mundur untuk apa? Lihat tangannya ngapain ya. Kecuali film. Kalau kan ada tuh yang live show, ada yang film. Kalau film itu pasti udah dipotong. Dan itu nggak akan kelihatan. Lu tonton 100 kali ya nggak kelihatan. Karena angle-nya nggak dapat juga. Betul, ya? Angle-nya itu yang penting kan di angle-nya sebetulnya. Betul. Angle-nya itu yang nentuin soalnya. Iya. Bocor atau tidak. Kalau dulu belajar sulap ya belajar sama orang Pak. Yes. Jadi pertama kali sebenarnya taunya itu sulap ada itu di toko sulap. Pernah tahu ada Pak? Di mana? Pernah tahu Fun Police nggak di TP? Oh tahu Fun Police TP. Di dalamnya itu ternyata ada toko sulap. Oh iya di belakang ya, yang di posisi belakang ya. Masuk ke kanan gitu. Iya. Itu ada satu tempat itu ternyata jual alat sulap. Cuma saya waktu itu juga nggak sadar kalau itu toko alat sulap gitu loh. Jadi saya tanya apa ini, ditunjukin. Itu scary soalnya dekornya kan scary kan. Betul. Itu kayak Halloween gitu kan dekornya betul. Iya Bapak bilang itu yang saya tahu pertama kali. Setelah itu ternyata mungkin kontraknya habis dia pindah di open depan. Booth. Ya, di open ya, terbuka itu ya. Betul, di luar ya masih ada skating di bawah. Dia itu di lantai, saya lupa lantainya. Dia ada booth gitu loh, booth kecil. Berarti tempat itu berjasa ya sama Bapak ya, akhirnya mengetahui sulap ya. Yes. Dan akhirnya kenal yang jaga, salah satu terkenal juga. Oh terkenal ya. Jerry and Pico. Oh Jerry and Pico, lu sekarang jadi awardnya TikTok, dapat awardnya TikTok itu. Oh itu yang punya Pak. Yes.
Ya itu pertama kali saya ditunjuk yang paham bener-bener, oh ini sulap loh. Iya, Itu iya, baru iya. dia, oh ternyata ini toko sulap ya. Nah, baru nggak. Iya, Karena iya. waktu dulu kan kita belinya alat kecil-kecil terus kita pikirnya ini toko yang menyeramkan ya kan, Iya, toko iya. Halloween mungkin ya kan. Benar. Jadi saya tahu kok, inget dekorannya itu menyeramkan. Terus benar. dia begitu pindah di depan akhirnya kan kenal. Ternyata kakak kelas. Sama-sama SMA-nya sama. Terus dia mulai ajarin, kamu suka apa, tunjukin alat-alat baru. Terakhir sampai dikenalin sama ownernya, Pak Cahyo. Oh berarti Yesus yang Cahyo. Jerry Pico itu bukan ownernya? Jerry Pico bukan, manajernya lah, manajemennya lah ya. Oh Terus iya. ownernya Pak Cahyo. Nah, ownernya juga Gurunya hobi sulap? pesulap juga. Oh. Bahkan dia sampai sekarang kadang show masih internasional. Yang Jadi keliling keluar berarti itu. dua-dua orang ini personelnya juga sama-sama masih aktif ya di dunia sulap ya Pak ya? Masih. Kalau Jerry Pico kan pasti kan Oh pasti, kalau dia salah satu the best lokal juga sih. Kalau menurutku yang idenya itu nggak mati. Maksudnya selalu muncul ide baru dia. Nah sebentar Pak, ide baru itu maksudnya apa Pak? Triknya atau ide itu, atau dikemas, triknya sudah tahu cuma dikemas entertainnya itu yang beda-beda atau gimana ya? Secara jam terbang mereka tinggi, dikemas entertainnya ada. Yang kedua mereka kayak mungkin orang awam akan ngelihatnya biasa. Kenapa main balon tahu kan yang bubble itu loh. Bubble tuh orang lihatnya biasa, tapi tahu nggak itu formulanya khusus yang punya jari. Jadi yang bisa sampai dimasukkan dipegang orang, berapa sampai kali. Betul, iya, yang orang dimasukkan itu kan? itu formula khusus. Itu kalau lu pakai maaf nih Sabun sunlight pink. tuh campur-campur gini ya. Gini aja udah selesai gitu loh. Nggak bisa jalan. Itu benar-benar formulanya khusus sampai bahkan bisa terakhir yang aku lihat itu bisa sampai dipantul beberapa kali. Jadi bubble-nya itu tebel gitu loh. Tapi bagus gitu. Berarti kalau yang bubble itu termasuk bagian dari sulap Pak, magic berarti ya? Ada yang bilang itu bubble show, tapi kalau menurut saya ya sesuatu yang amazing apapun itu bisa disebut magic pada dasarnya ya kalau saya. Tapi kategorinya yang agak susah ini apa? Tapi kalau orang bilang kan ada yang menilai sulap itu dari beberapa kategori. Satu, ada yang melihat dari ukuran tempatnya. Kalau panggungnya gede, dia bilang stage magic. Oke. Kalau dia nggak ada panggung tapi seperti ruangan ini cukup panjang gede, dia akan bilang parlor magic. Apa Pak? Parlor. Parlor itu apa? Parlor itu apa ya? Ya sulap ya secara tempat aja tapi bukan panggung, mirip panggung tapi dia lebih kecil stage-nya. Oke. Atau nggak ada stage sama sekali. Mungkin kalau stage pun biasa paling cuma 1 set 2 cm gitu. Tapi kalau yang dibilang stage itu benar-benar panggungnya mungkin tingginya bisa sampai setengah meter. Nah, terus kiri kanannya lebarnya itu benar-benar stage lah. Kalau orang nonton rata-rata di luar itu ya itu stage lah, benar-benar stage, ada panggungnya atau adanya. Kalau di wedding itu kan pasti ada panggungnya kan, yang wedding lah. Ya itu stage lah kalau kita ngomong. Tapi kalau parlor mungkin yang di rumah makan, sekumpulan satu tempat, room meeting gitu lah ya. Kita perform sulap di situ namanya parlor biasanya. Street magic juga ada Pak? Street magic itu. Ini kan sekarang saya lihat beberapa kan di YouTube kan banyak street magic gitu. Itu termasuk nggak? Termasuk. Jadi street ya? magic itu basically close up magic yang dilakukan dengan cara ya lu keliling jalan-jalan. Jadi ketemu orang kita main sulap. Nah, close up magic lah lebih tepatnya. Kalau saya lebih senang nyebutnya itu close up magic gitu. Pak, sulap ya selalu dikaitkan sama magic. Memang benar nggak? Atau memang sulap is magic? Atau, karena kalau di luar negeri kita nyebutnya magic. Oh bukan kan sulap. Sulap itu kan bahasa Indonesianya. Oh berarti ya sama, berarti sulap is magic sama. ya? Cuma di sini kan seakan-akan kalau sulap dibalik jadi palsu kan gitu kan. Ya tapi sebenarnya memang palsu. Itu pasti ada triknya, ada bagaimana. Cuma kan namanya sulap itu justru tidak boleh ketahuan triknya. Jadi orang akan percaya bahwa itu terjadi kan. Nah itu loh. Oh gini. Tadi kan memang sulap itu kan memang magic ya. Makanya kan kita bilang sulap, kita bilang magic, boleh bilang magic ya. Betul. Nah sekarang ini kan identik gini Pak. Kalau saya dulu kecil nih ya, nganggap bahwa sulap itu kayak sihir. Nah ya bener ya. Karena kan kadang sulap kan dibumbui mantra-mantra. Itu bener atau cuma hanya sebagai entertain aja, supaya kelihatan menarik ya? Jadi gini. Atau memang ada yang memang pakai kalau mantra? saya pribadi saya akan bilang itu entertainnya. Oh gitu entertain. Loh. Tapi kalau dari buku yang saya baca memang zaman dulu di Inggris pun ada sampai terjadi itu yang orang disebut sebagai penyihir. Terus kemudian kan penyihir kan ya? Sampai ada istilahnya penyihir itu dibakar hidup-hidup dan lain sebagainya. Itu real ada di dalam sejarahnya. Nah, yang jadi masalah kita sebagai pesulap atau magician ini kan kita punya kode etik istilahnya. Jadi satu tidak membocorkan triknya. Nah itu tapi tidak terjadi di YouTube. Semua YouTube bongkar-bongkar triknya. Sebetulnya bukan YouTube sih Pak. Waktu kita inget ya waktu acara TV apa waktu ada Valentino yang pakai topeng, yang pakai magician. topeng akhirnya diulang ya. Oh ini
Akhirnya tahu gajah itu ngilanginya gimana benar. ya kan? Ternyata kan cuma kameranya yang dipindah. Betul. Kacanya geser atau apa, orangnya masuk otak Nah, itu. gitu-gitu. Itu kan termasuk dia itu pesulap atau enggak sih sebetulnya, Pak? Kok Dia sampai pesulap. dibongkar? Cuma Sudah mulai enggak laku. waktu dulu betul. Iya. Basically dia pesulap lumayan tapi tidak terlalu laku. Akhirnya apa yang dia lakukan ya sesuatu yang harus menarik perhatian. Ya dibongkar itu. Betul, Akhirnya dibongkar jadi itu. laku. Akhirnya dia jadi laku gitu loh. Sampai pernah diundang kan di Indonesia Ya, juga ya. pernah. Oh, datang. pernah ya? Pernah. Datang Oh. waktu itu di acara RCTI, saya agak lupa sih. Oh iya iya Tapi RCTI, ada. benar. Itu saya nonton live-nya. Oh, nonton di sana. Dapat tiketnya Jakarta. Dia apa nonton membahas live-nya. tentang apa? Tentang sionya atau membongkarnya? Oh, Waktu itu. kalau waktu itu kan ada dinernya ya, aku nggak ikut. Cuma aku ngeliat waktu di RCTI-nya itu aku duduk di studio. Oh. Aku nonton, memang secara skill dia bagus. Cuma mungkin maaf ya kalau orang timur itu kan pakai sungkan tuh ya. Iya, iya. Kadang kita merasa orang ini nggak punya sopan santun, masa dibongkar-bongkar. Tapi sebenarnya idenya dia membongkar itu ada juga yang bagus. Contohnya gini, dia akan berkata yang dibongkar kan trik lama. Ya, kita kan harus kemukan sesuatu yang baru dong. Karena apa? Teknologi kan lebih baru. Iya iya. Jadi Sekarang mainnya ke arah teknologi nanti. betul. harusnya. Ya, bukan teknologi juga. Sebenarnya teknologinya mungkin mirip, tapi bentuk barangnya dirubah dong yang lebih wajar, mejanya itu yang kayak gini. Atau orang sekarang kan main pakai iPad atau pakai iPhone, tiba-tiba bisa main sulap, keluarin kartu, keluarin koin, Ya, keluarin apa. Itu kan sebenarnya teknologi yang zaman dulu mungkin nggak ada, karena nggak ada iPhone-nya, nggak Iya, ada iya, HP-nya iya. gitu loh. Betul, Ya, lu harus kembangin lebih istimewa lagi. Tapi kan, sebetulnya harusnya dengan membongkar itu bukan isu untuk mematikan harusnya Pak ya. Karena ya dia beralasan ya, yang saya baca itu dia beralasan, loh yang dibongkar kan trik lama. Ini trik udah kuno banget gitu loh ya kan. Iya. Ya, istilahnya ya kalau apa ya, kalau kita ngomong soal trik itu kan, trik itu ada yang kuno. Sulap itu ditemukan di Mesir pertama kali. Oh sulap itu Mesir. Itu sebelum Masehi, nggak tahu tahun berapa gitu. Ya, Nama ya. pesulapnya Didi kalau nggak. Itu yang ada Oh, tercatat di sejarah ya. Tapi kalau yang enggak ya Simpel nggak tahu banget lagi di namanya. belakang-belakangnya. Simpel ya namanya Didi. Betul. Jadi apa ya? Apa yang dimainkan waktu itu Pak? Kalau menurut sejarah. Banyak, ada tongkat jadi ular, hampir kayak kisah-kisah Nabi bahkan. Oh, oke. Cuma saya nggak menjudge itu bener Ya, apa, ya. nggak tahu lah. Tapi kan zaman dulu kan kita nggak tahu teknologi. Coba zaman dulu ada kamera, enak kita nontonnya. Kalau ada, tahu itu nggak? Ini maaf nih buat Sai Baba tahu nggak? Tahu. Saya Bapak. Tahu nggak kenapa nggak booming lagi? Selain karena orangnya udah nggak ada ya, Iya. karena dibongkar. Oh. Itu loh. Tapi ya itu dua sisi yang berbeda lah. Kalau saya ngelihatnya cuma, kok bisa ya dia keluarin telur, keluarin apa. Berarti waduh nggak usah deh, kita nggak usah bahas. Nanti Nah. ada pengikutnya juga nggak enak. Enak, betul. Nggak ada. Itu. Berarti itu harusnya ke arah magic gitu Mbak ya. Iya itu kalau maaf nih kalau ada beberapa orang bilang ini magician tapi kurang latihan. Oh. Masih agak kasar gitu istilahnya. Iya. Atau karena angle-nya yang nggak tepat, itu Iya, juga bisa iya. kelihatan. Oke. Tapi benar ya Pak, memang apakah sulap ini awal mulanya dari penyihir itu? Enggak, basically ya, Lain lagi? Nggak ada penyihir bedanya? itu tadi yang jadi masalah adalah kita punya kode etik, kita tidak pernah membongkar. Jadi istilahnya benar-benar kayak apa ya, kita bahkan mungkin kalau orang bilang ini sekte mungkin ya kan khusus gitu, dunia komunitas hitam gitu. kayak gitu. Padahal nggak ada, Nggak cuma ada ya berarti ya? rahasianya kita nggak mau tahu, kasih tahu. Akhirnya apa? Orang kalau dia tidak menemukan rahasianya, maaf nih, dia akan mengarahkan ini pasti sesuatu pakai jin. Nah itu Pakai benar. ini. Benar. Tapi enggak ya Pak ya? Enggak. Kalau sulap bukan ke arah gitu. Enggak lah. Tapi Kalau harus makan menyan mungkin saya nggak segemuk ini kan posisinya. Itu yang susah. Kita kan gemuk karena makan nasi. Ya. Tapi kok sebentar, saya juga bingung nih. Berarti bukan ke arah dunia hitam nggak ada. Nggak ada. Ya, cuma berarti yang mantra-mantra itu cuma sebagai bumbu-bumbu aja. Betul. Ya, Karena dunia entertain nah, aja supaya ini yang kelihatan. saya pelajarin lagi. Percaya nggak? Kalau performance itu tidak pakai mantra atau tidak ada apa ya, proses magicnya. Mantra itu kan proses magic kan. Betul. Kalau nggak ada itu kayaknya nggak lah. Dukun pun pakai itu. Jadi kalau saya bilang kalau itunya nggak ada, orang akan merasa ini bukan sulap. Iya. Nggak ada yang spesial Bahaya kan. paling nggak akan sulap itu kalau waktu saya kecil gitu nonton kan mesti ada. Ayo kita sebut bareng Nah, abrakadabra gitu ya. betul. Langsung jadi jadi Supaya keluar kita kelinci di percaya bahwa topinya. prosesnya itu terjadi. Padahal basically ya enggak pun tetap terjadi gitu loh. Iya. Itu berarti bumbu untuk entertainnya supaya menarik gitu sekali. aja ya. That's the Oke. point. Jadi memang itu intinya. Kalau itunya nggak ada, entertainnya yang nggak ada gitu loh malah. Jadi secara tidak langsung bahwa sulap ini berkaitan erat sama dunia entertain. Entertainnya ya. 100%. Ya.
Jadi sebetulnya skillnya nggak terlalu perlu banyak, yang penting menariknya itu yang lebih Entertainnya yang saya bilang harusnya lebih banyak. Jadi kalau saya bilang boleh kita kategorikan ya, kalau Anda mau jadi magician atau pesulap itu 30% trik. Banyak orang ngomong, oh trik itu 70%, nggak bisa 30%. Kenapa? Yang 2, 3, 4 ini satu performance. Ya, performance itu pastinya secara cara ngomong. Saya kayak Otogo kan kalau ngomong itu nggak pakai mic pun suaranya keluar. Nah, itu salah satu modal gitu loh. Karena kita modal untuk teriak-teriak di lapangan berarti ya. Ya, bukan teriak lah. Karena apa? Suaranya Otogo ini bagusnya apa? Nggak kayak teriak tapi keluar gitu loh. Ada kan orang yang teriak pun suaranya nggak keluar. Nah itu yang repot tuh. Nah, terus yang terjadi di lapangan itu tidak selalu sama. Selalu ada ada istilahnya pengganggu itu kan ada. Ada yang maaf nih, kadang makanya maaf nih kalau di sulap tradisional tuh ya satu guru satu ilmu, jangan saling mengganggu, itu sebenarnya kode. Tolong ya jangan ganggu gitu loh. Intinya di situ sebenarnya. Jadi ya udah gitu loh. Jadi kalau saya pun ngelihat sulap biasanya kalau memang performnya jelek ya udah paling saya tinggal. Kalau performnya bagus ya saya harus kasih applause atau istilahnya kasih kredibilitas lah. Karena memang mereka melakukan dengan bagus. Oke. Nah, itu. Pak, tadi teman-teman ini pada belum kenal, kita langsung ngobrol masuk awal podcast ini, langsung klimaks ini, langsung seru ini pembahasannya. Bapak kan Jimmy Fonda. Jamie Fonda, betul. Jimmy. Oh, Jamie. Betul. Jamie Fonda. Nah, Bapak kan termasuk awalnya dari penggiat sulap ya. Sampai akhirnya jadi pesulap kan, pesulap. Betul, ya? betul. Pesulap itu ada sekolahnya toh Pak? Yang maksudnya kayak organisasinya, terus ada sertifikatnya itu ada nggak ya? Kalau yang saya tahu di Indonesia sekolah khusus sulap belum. Belum Tapi ada. ada beberapa komunitas yang punya link sama internasional. Itu saya pernah ikut namanya IBM. Oh, komunitas ya berarti Java ya, Pak, ya? Ring 321 kalau nggak salah. Oke. Saya lupa namanya. Jadi di seluruh dunia itu ada yang namanya IBM, International Brotherhood of Magician. Nah, itu ada kayak bukunya. Jadi kita kalau langganan sama mereka, kita bayar pakai US dollar. Kita tuh tiap bulan dikirim. Ya bukunya itu maksudnya guidance-nya. Ada triknya, ada pesulap-pesulap, ada kegiatan grup kita pun didokumentasikan di sana. Oh gitu ya Pak. Jadi kita misalnya kumpul-kumpul nih, kita bahas-bahas, kita makan-makan, habis itu kita bicara soal sulap. Ada trik baru nih, dia perform apa-apa. Itu ada nanti. Ada kalau kita datangin guru dari luar negeri pun dia itu benar-benar kayak majalah apa ya? Kalau saya bilang majalah tapi khusus sulap gitu loh. Nah, Bapak kan cukup lama dan juga ikut komunitasnya juga ya berarti ya Pak ya? Dulu ikut, sekarang udah kena COVID apa ini udah jarang. Tapi COVID, masih komunikasi lah. Ya, COVID kan sempat semuanya aktivitas kan down ya. Nah, apakah Bapak juga ngajar Pak? Ya. Ngajarin sulap? Ngajarin sulap. Oh ngajarin sulap, oke. Kalau sekarang sih, kalau sebelum COVID, saya sempat ngajar sulap di salah satu sekolah. Boleh sebutkan Pak? Boleh, Sinlui 1. Oh Sinlui 1, berarti yang sebelahnya gereja katedral? Betul. Itu Bapak sebelah katedral ya? Yang ya, di katedral. Itu loh apa? Polisi istimewa kan? Betul. Berarti Bapak ngajar sulap di sana? Betul. Itu termasuk ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler. Sampai sekarang Pak? Terakhir enggak karena COVID ini. Tapi belum berarti dipanggil sebelum lagi. COVID itu masih ada? Masih. Berarti cukup lama di sana Pak? 10 tahun lebih. 10 tahun dulu, berarti banyak yang Pak yang sudah ditelurkan menjadi pesulap-pesulap ini dari sana? Ada? Ya terutama yang angkatan awal itu sampai dia bisa nasional lah, pertandingan nasional. Oh iya? Dia ikut juga di lokal pertandingan. Zaman dulu kan masih ada tuh lomba sulap di Galaxy Mall. Ya apa, saya juga pernah bikin di Loops. Terus kemudian ada lagi, pokoknya kalau ada sponsor kita bikin lah lomba sulap supaya apa? Ya kreativitasnya kan lebih gitu loh. Kita kan cari bibit-bibit muda. Kok bisa masuk di Sinlui, apa Bapak dulu alumni Sinlui juga? Enggak. Terus kok bisa masuknya gimana Pak? Sebenarnya ini kan hal yang apa ya? Menurut saya kan hal yang nggak wajar. Betul. Karena kan selama ini kalau ekstrakurikuler pasti basket, nyanyi. Betul. Loh kok bisa ada sulap masuk itu loh, pakai apa? Jadi sebenarnya teman saya yang duluan. Jadi namanya Andre Limantara. Dia salah satu kalau pesulap itu underground lah. Itu kalau skill istimewa memang. Nah, dia itu bikin ekstrakurikuler sulap. 2 tahun dia lakukan, kemudian dia harus pindah ke, saya lupa Kalimantan kalau nggak salah. Terus dia tanya ke saya, Jem mau nggak lu terusin? Oh berarti ada yang mempelopori dulu. Betul, dan dia anak Sinlui memang waktu itu. Terus kemudian tak coba ya, aku kan waktu itu juga ragu-ragu apakah aku bisa apa enggak kan. Tapi dia percaya sama aku, ya udahlah tak coba ya, nah, itu tak terusin. Bahkan sempet sampai 10 tahunan. Dapat penghargaan dari sekolahnya itu sampean. Kalau sampai 10 tahun kan berarti sekolahnya sudah cocok Pak.
Iya betul. Apalagi kan makanya. juga sempat ngirim ya untuk menjadikan dari lulusan itu menjadi pesulap yang diakui Betul. di nasional ya mesti ya. Betul. Itu ketolongan apa sih Pak The Master itu yang acaranya The Master Betul. itu ya? Acara TV itu kan zaman dulu apa ya? Kayak pride lah istilahnya kan kalau kita, ya ada acara TV nih dan Betul, acara betul. TV-nya cukup booming kan. Iya, iya. Sampai dia berseri-seri gitu loh. Hmm. Itu yang menyebabkan orang, wah aku mau dong kepengen seperti ini. Nah itu yang akhirnya waktu itu sekali pendaftaran bisa sampai 60-70 orang. Oh iya? Di awal. Waktu acara The Master, tapi begitu acaranya turun ya udah bisa balik 40 seperti itu. Loh Bapak kan tadi bilang banyak yang muridnya yang Bapak ajarkan sampai menang ya di kejuaraan. Ada beberapa yang menang. Itu tergantung minat lah ya. Maksudnya Ya, benar-benar minatnya Bener. dan bakat. Nah, minat, bakat sama 3 tekun. Pokoknya kalau nggak punya bakat, lu harus tekun. Ya, Kalau ya. lu punya bakat, lu nggak usah tekun pun Langsung naiknya lebih cepat gitu loh. ya. Karena dia memang sudah menjiwai ya, atau mungkin Ya, dia ya. sudah oke lah secara kemampuannya itu loh. Hmm. Jadi ada beda-beda sih. Kalau aku bandingin cuma, wah dia punya bakat, berarti dia dilatih dikit ya udah bagus, dipoles dikit udah bagus. Oh dia nggak punya bakat, kalau kamu mau bagus gimana caranya? Lu latihan makin banyak, harus lebih banyak daripada yang punya bakat. Nah nanti hasilnya baru sama itu. Kalau enggak kalah pasti. Nah, sekarang kalau untuk yang selama ini Pak, yang di Bapak ngajarin teman-teman yang anak-anak yang di Sinlui ya, berarti teman-teman Sinlui pada harusnya tahu kenal dong sama Bapak ya. Tahu tapi nggak tahu ya, ini kan 2 tahun stop kena COVID ya. Aku nggak tahu lagi Berarti angkatannya mungkin sebelum-sebelumnya masih ada. ngetop ya. Harusnya tahu. Ngetop kan ya di Sinlui. Betul. Nah, itu yang menjadi hambatan mereka. Itu apa? Mereka itu kurang berminat atau hambatannya karena alatnya tidak didukung atau gimana Pak? Kalau Sinlui itu kelebihannya, kalau secara alat memang kebanyakan mereka pribadi lah ya. Ya harus Makanya- harus beli kan. Betul. Alat itu berarti mendukung ya Pak untuk di kegiatan sulap. Yes, ini saya contohin deh. Kartu, pernah pegang kartu nggak Koko? Sering karena Sering kan kan, kita oke. main minuman itu blackjack. Oke, pegang yang merek ini. Pernah pegang nggak yang merek ini? Pernah tahu nggak ini mereknya bicycle? Mereknya sepeda tapi bentuknya kartu. Oh. Nah, beda nggak pegangnya? Apa ya bedanya Pak ya? Dia lebih tebal, lebih elastis, dan percaya nggak kartu itu kalau zaman dulu ya, waktu masih lokal tuh saya sukanya kartu Angel, namanya Angel. Oh iya iya iya. Itu bagus. Betul. Tapi begitu kita pakai berapa kali dia ngembang. Oh bisa ngembang juga ya? Bisa. Jadi lebih tebel akhirnya. Itu kan kena air, kena apa dia Iya, ngembang karena bahannya kertas. Yang ini kalau dia ngembang taruh aja lagi, taruh atasnya TV yang tabung itu agak panas, lama-lama balik lagi ke saya sama. Oh. Cuma mungkin warnanya agak kehitam-hitaman. Nah itu yang agak susah memang. Nah berarti kalau alat untuk sulapnya itu paling tidak harus mendukung selain skill ya Pak ya? Berarti ya? Alat sebenarnya tidak terlalu penting. Jadi contohnya Oh, alat boleh nggak nggak penting? alat beli kartu yang 3.000-an? Bisa, Oh bisa? bisa. Oh jadi bukan harus Bukan khusus halnya. ya? Cuma kalau kita mau tampilannya bagus, cara pegangnya kita bagus, maksudnya apa ya? Standarnya kita bagus ya aku pakainya yang kartu ini. Cuma kalau misalnya untuk latihan ya beli yang murah pun oke lah, nggak ada masalah sih. Loh yang Bapak biasanya ajarin di teman-teman itu apa yang diajarin biasanya Pak? Dasarnya dulu. Jadi gini, kalau sulap itu ada beberapa. Ada yang namanya trik, ada yang namanya apa ya? Teknik dasar. Kalau saya basically saya lebih suka ngajarin teknik dasarnya. Karena apa? Trik itu sebenarnya kumpulan dari teknik-teknik dasar. Kalau dari cara ngocok kartunya itu juga beda loh. Pesulap sama orang awam itu beda. Kenapa? Karena kalau pesulap kita harus memastikan bahwa ini tampilannya elegan. Contoh, kalau kita makan di warteg meskipun touchscreen, tunjuk-tunjuk Ya, ya. keluar kan. Udah canggih itu ya. Tapi kan bentuknya kayak gitu. Tapi kalau kita kafe atau restoran Ya, yang dining set, itu sausnya seberapa banyak Ya. itu kan ditata. Betul. Jadi Kemasannya menarik itu keluarnya. bagus dan nilainya lebih tinggi dijual Ya, gitu betul. loh. Nah, tapi kalau kita maaf nih, pesulap udah close up, kukunya hitam-hitam. Maaf, terus di meja makan dia perform. Orang lihat nih, kok kotor. Nah, itu loh. Itu kan mendistract basically kan. Sesuatu yang mengganggu kalau menurut saya. Ternyata sulap pun sama kayak kemarin kita ngundang yang badut ya Pak ya. Oh, sama. Jadi paling enggak kurang lebih lah. nggak boleh kemproy. Oh iya. Bayangin badut terus kempro. Anaknya pun lihat. Mungkin anaknya enggak, mamanya lihat, jangan deket-deket ya kan. Sepatunya itu, jangan deket-deket ya kan. Kan seperti itu. Iya. Itu loh. Jadi penampilan harus tetap penting dijaga berarti. Harus, Pak, ya? harus memang. Jadi ya satu, perhatikan kebersihan kuku, tampilan kita. Tampilan itu mendukung, tapi saya pelajarin lagi karena tampilan itu kan ada segmen-segmennya. Ya. Contoh,
ini sorry ya, kalau muka saya kayak gini, saya main yang ganteng-gantengan, saya kan pasti kalah. Yang lebih ganteng banyak, yang lebih suka orang pasti lihat yang lebih ganteng kan. Saya harusnya main apa? Komedi. Oh, sekalian komedi. Lucu ya. Betul. Ya, yang lucu sekalian ya, komedi gitu loh. Berarti kan secara nggak langsung mirip-mirip mendekati ke badut karena saya lihat badut kan juga pinter sulap juga ya Pak ya. Rata-rata ya. Karena mereka pastinya kan untuk anak-anak. Anak-anak itu kan butuh suatu warna apalah. Tapi kan disebut comedian magician itu ada yang kayak gini. Dia nggak harus kayak badut. Tapi mungkin triknya pernah lihat nggak orang tiba-tiba suruh diketal kayak kain ditaruh sini ditarik bukan keluarnya BH. Oh iya. Kayak gitu-gitu. Atau ya betul makan apa keluar banyak panjang lah itu kan jadi apa ya itu comedian magician atau komedinya itu saya pernah lihat luar negeri yang bagus tuh Making zaman dulu ya tapi Making itu salah satu comedian magician yang menurut saya bagus. Dia itu bisa bikin potongan rambutnya dari kecil sampai gede itu mirip, terus habis itu jasnya itu mirip sama jasnya baju yang waktu dia pakai show waktu masih kecil. Terus kemudian dia bermainnya juga menurut saya bagus sih. Semuanya komedi, serba komedi. Meskipun dia mainnya yang serem, dibikin komedi. Itu bisa. Oke Pak. Sekarang serem ya. Saya lihat di pemenang Asian Got Talent. Itu Rihanna, bener ya? Betul. Itu sebetulnya dia pesulap atau bukan sih Pak? Sulap. Itu sulap termasuk. Tapi karakternya kuat, kayak Limbat. Benar, Limbat. Limbat itu sulap. Itu termasuk bagian sulap berarti? Yes. Cuma karakternya yang dibangun kuat. Brand dirinya ini yang dibangun kuat. Berarti jadi orang yang model horor gitu termasuk sulap itu mestinya ya? Ya. Selama dia pokoknya makannya masih nasi, saya pastikan dia pesulap. Kalau dia makannya menyan, nah kita pikir-pikir 2 kali. Tapi dia kan sempat makan itu Pak, apa Limbat itu? Paku ya? Ya itu ada tekniknya lah. Ada bukan sini nggak enak. Tapi intinya pesulap ya? Tapi pesulap, pasti bukan pesulap. debus ya, aliran debus ya? Alirannya bilang orang debus. Jadi gini, ada kalau pernah lihat nggak makan silet? Orang makan silet, itu debus. Tapi bisa nggak pesulap? Bisa, ada yang bisa. Contohnya Cosmo, tahu nggak? Cosmo itu pesulap Surabaya loh. Iya. Terkenal. Tapi dia jadinya karakternya kayak flamboyan magic. Flamboyan itu kayak melambai lah. Tapi kan sebenarnya dia nggak melambai. Itu kan karakter yang dibangun, dibuild. Gitu loh. Berarti sulap ini banyak banget ya Pak ya. Jadi bisa karakter entertainnya banyak ya. Main cosplay bisa, ke arah badut yang lucu komedian juga bisa, yang horor juga bisa berarti ya. Bisa, semuanya bisa. Ya menyesuaikan wajah lah. Kalau wajahnya serem ya sekalian main yang serem lah. Gak usah ngomong gitu pokoknya. Ya kayak Limbat tuh kan karakternya dari model rambutnya, kalau saya bilang dari pakaiannya. Tapi coba bayangin kalau Limbat dipakein baju badut. Ya karakternya habis gitu loh. Atau disuruh ngomong, nggak bagus. Salah satu karakter kenapa dia disuruh ngomong, nggak boleh terlalu banyak ngomong atau bahkan nggak ngomong sama sekali. Bagus. Yes, medok. Bisa jadi medok, bisa jadi ya ini masih perkiraan. Bisa jadi medok, takutnya seperti itu. Makanya ya memang kalau kan kita kayak artis kan sebenarnya. Kita tuh aktor. Bagaimana kita membawakan menjadi realnya itu seperti apa ya, kita harus itu ekspresi wajahnya, cara ngomongnya, tingkah lakunya, kostumnya. Ini kalau kita bilang ini kostum gitu loh. Sulap ini ternyata dunia seni tingkat tinggi nih ya. Betul. Ya nggak bisa gampang ini ternyata ya. Dari semuanya harus ditata dengan bagus. Betul. Ya. Dan itu berkembang. Dari tiap tahun itu selalu ada yang baru. Bahkan sampai ada sulap, pernah nonton film, salah satu film sulap nggak? Saya lupa judulnya apa. Yang dia nunjukin bahwa ada jeruk tiba-tiba tumbuh. Oh nggak tahu. Nanti aku cariin ya, aku lupa judulnya. Tapi itu ada, dia tunjukin kayak tumbuhan, kurang lagi sini ada potnya, dan itu tiba-tiba keluar jeruk. Terus nanti jeruknya dipetik, dilempar ke penonton, beneran buah jeruk. Dan itu ada alatnya, itu alat yang vintage banget dan harganya ratusan juta. Berarti ujung-ujungnya bener-bener ada lagi. Betul. Ya, dan itu bener-bener ada, dan itu sudah ada zaman dulu. Oh dulu sudah ada? Hebatnya gitu loh. Makanya saya shock, loh ini ada alatnya. Bener ada. Pertama saya nggak percaya. Tak pikir ya ini kan animasi, film. Beneran guru saya yang bilang ada itu Jem. Ini loh alatnya. Coba saya lihat, bener ada. Dan harganya ratusan ribu. Serem pokoknya ratusan juta. Jadi saya pikir kepingin tapi mahal ya kan. Nah itu loh. Yang penting harus carikan duit ya Pak ya. Oh iya. Ya, kalau nggak jadi duit, nah itu liabilitas. Kalau menghasilkan duit itu aset, ya kan gitu kan. Betul. Oke, nggak kerasa nih Pak, sudah panjang nih. Nanti kita lanjutkan ke sesi kedua untuk masalah trik dan skill ya Pak ya. Boleh. Ya, jadi tadi kan kita pembukaan dulu supaya orang tahu mengenai sulap walaupun tidak
100% kebuka. Betul. Ya. Nanti kita lanjut lagi ke sesi 2 ya Pak. Siap. Oke teman-teman, jangan lupa selalu like dan subscribe channel kami, terutama untuk sulap supaya bisa mendukung sulap lebih maju. Ya. Jangan lupa nantikan kita selalu di setiap tayangan kita selalu di Selasa dan Jumat. Oke, see you.